Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan mencoba membahas masalah kegunaan dan bahaya daripada zat radioaktif. Ya, jadi zat radioaktif ini ya sangat berguna untuk kita, tetapi harus hati-hati ya. Bahaya radiasinya luar biasa. Oleh karena ini kita harus ketahui apa sih yang menjadi kegunaan dan bahaya daripada suatu zat radioaktif. Ya, kegunaan daripada zat radioaktif adalah untuk menentukan mekanisme reaksi esterifikasi. Sebelumnya kita agak sulit menentukan mana yang melepaskan OH-, siapa yang melepaskan H+. Apakah asam karboksilat melepaskan OH- atau kan H+, atau sebaliknya alkohol, apakah dia melepaskan H+ atau OH-. Ini menjadi bahan ya yang cukup menarik sekali. Ini baru kita bisa ketahui apabila ya dari mekanisme zat radioaktif. Di sini mekanisme reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi terbentuk dari senyawa alkohol ROH dan asam karboksilat RCOOH. Pada reaksi esterifikasi ternyata yang melepaskan H+ itu adalah alkohol. Dan yang melepaskan OH- adalah asam karboksilat ya. Kadang-kadang kita suka, asam karboksilat asam, jadi dia melepaskan H+. Oh, ternyata hasil dari mekanisme ya reaksi esterifikasi yang melepaskan OH- itu adalah alkohol ya, asam karboksilat ya, sedangkan alkohol melepaskan adalah H+ ya. Kita lihat di sini bersama reaksinya ya, di sini O-nya kita merahkan ya. Kita merahkan. Nah, nanti ternyata O-nya akan pindah ke sini ya, akan pindah menggantikan posisi daripada OH ya. OR masuk sini. Dan OH ini ya akan berikatan dengan H di sini, maka membentuk H2O ya. Jadi ternyata sekarang baru kita ketahui bahwa reaksi esterifikasi yang melepaskan H itu adalah alkohol. Dan yang melepaskan OH adalah asam karboksilat ya. Jangan sampai terbalik ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga untuk menentukan umur benda purbakala ya, dengan karbon 14 ya. Kalau kita menemukan benda-benda purbakala ini berapa tahun umurnya, ini digunakan karbon 14 ya, isotop karbon 14, karena karbon itu kan 12 ya, yang stabil itu karbon 12, tapi isotopnya adalah karbon 14. Untuk menghancurkan sel-sel kanker digunakan kobal 60 ya. Ingat, dengan kanker itu bagaimana menghancurkan, kita gunakan kobal 60. Untuk mengisi kerusakan pada tulang atau osteoporosis ya. Ini untuk mendeteksi apakah tulang itu rusak atau tidak. Karena proses penuaan digunakan gadolinium 135. Kemudian penentuan kebocoran minyak tanah, ini digunakan natrium 24 ya. Pensterilan alat-alat kedokteran. Alat kedokteran tentunya harus steril, harus bersih. Maka digunakan kobal 60. Sama dengan menghancurkan sel-sel kanker di sini. Pengukuran efisien otak. Ini digunakan yodium 131. Ya. Kemudian kecepatan gerak lumpur yodium 131 dan natrium 24. Ya. Yang lainnya lagi adalah ya, mendeteksi gangguan pendarahan. Ya, mendeteksi penggangguan pendarahan gunakan natrium 24, mendeteksi penyakit paru-paru itu digunakan xenon 133, mendeteksi kelenjar gondok hati dan tumor otak ya yodium 131 ya, ini tumor otak digunakan yodium 131, mendeteksi penyakit mata atau tumor dan hati digunakan fosforus 32, mempelajari pembentukan eritrosit ya, ini besi 59 ya, kandungan besi ada di dalam darah. Mendeteksi kerusakan jantung kita gunakan talium 201 dan pengawetan makanan kobal 60 dan cesium 137 ya. Inilah penggunaan untuk mendeteksi adanya ya penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian kita lihat bahayanya, tadi adalah kegunaannya, sedangkan kita sekarang lihat bahayanya. Radiasi yang berlebihan
dipancarkan oleh zat radioisotop dapat berakibat racun bagi tubuh, ya, mengganggu pekerjaan sel dan dapat menyebabkan kematian sel. Jaringan yang paling peka terhadap radiasi adalah mata, alat kelamin, dan sumsum tulang. Ini yang peka sekali terhadap radiasi itu adalah mata, alat kelamin, dan sumsum tulang. Ya, radiasi radioaktif, radioisotop dapat juga menyebabkan pembelahan sel darah putih sehingga terjadi penambahan. Ya, jadi penambahan. Kan kalau berlebihan kurang baik seperti itu. Kemudian ya sel darah putih yang berlebihan ini yang akan disebut dengan leukemia. Ya, pengaruh radiasi terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat menyebabkan kemandulan dan mutasi-mutasi pada keturunannya. Jadi bisa menimbulkan kemandulan, ya, kalau dia terkena dengan alat kelamin. Pada umumnya mutasi-mutasi ini dapat mengakibatkan berwajah buruk, cacat, dan sebagainya. Aduh, sangat mengerikan sekali hal semacam itu. Maka kita harus terhindari daripada radiasi zat radioaktif tersebut. Beberapa gejala akibat radiasi berlebihan selain kerusakan somatik, yaitu berbentuk lokal, tandanya antara lain kerusakan kulit berupa penyakit kulit. Ya, ini terkena radiasi bisa mengakibatkan penyakit kulit, kerusakan sel pembentuk sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Kemudian juga kerusakan genetis yang mengakibatkan steril atau mandul, atau terjadinya kelamin pada keturunan, terjadi kelainan, ya, bilang menjalik deh, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kerusakan pada lensa mata sehingga menjadi pudar, ya, kayak katarak seperti itu, menimbulkan leukemia, ya. Mudah-mudahan kalau kita mengetahui ilmu, ya, kegunaan zat radioaktif, ya, kegunaannya kita ambil dan kita coba untuk menghindari daripada kerugian atau bahaya daripada radioaktif. Jadi sekian dulu dari Pak Dedi, ya, tentang zat radioaktif, ya, kegunaan dan bahaya radioaktif, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.